Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Puji dan syukur patut kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan oleh karena semua kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing hingga sampai di malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di anak tangga 28 di bulan Januari di tahun 2021. Sebab itu patutlah kita bersyukur dan kita boleh ada dalam persekutuan pada keluarga malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk ada dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mari kita taat teduh. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu ada dalam hadiratnya. Saya undang Bapak Ibu jemaat berdiri bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani nomor 2, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang untuk hamba Tuhan untuk mengambil tempat ini. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukku menyanyi menggemar. Hai langit bumilah bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allah, kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oleh karena sayang-Mu, oleh karena cinta-Mu, kami ada saat malam hari ini dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Bogor Waena di rumah kami masing-masing. Biarlah terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan umat Tuhan yang diberkati, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Mazmur 138
ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, Mazmur pujian. Segenap hatiku, ya Tuhanku, Mazmur pujian. Di muka dewa yang fana, di dunia ku puji Tuhan. Ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria. Puji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan. Bila Kau dengar suaraku dan hatiku telah Kau tegakkan. Segala raja dunia dan balanya memuji Tuhan. Setelah mendengar sabda-Mu yang telah tentu Engkau tegurkan. Bapak Ibu, anak-anak dipersilakan. Kita terus memuji Tuhan dengan membaca bersama-sama dari Mazmur Pujian. Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 95 ayatnya yang pertama yang 5. Kita akan baca bersama-sama setelah saya membacakan perikop dari bacaan. Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama setelah saya membacakan perikop bacaan ini. Hormatilah Tuhan dan taatilah. 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Kita harus terus memuji Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, menguasai, mengatasi segala Allah yang ada di muka, mengatasi segala apa wujud yang di luar kekuasaannya, dan Allah mampu melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita terus memuji Tuhan dalam hidup. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saya mengajak kita sama-sama membuka dari nyanyian rohani 158 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Nyanyian rohani 158 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, sambil persembahan dikumpulkan.
persekutuan yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di malam hari ini ambil dari Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga yang 11. Dan ini menjadi bacaan mingguan ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua pada yaitu Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga yang 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami terus bersyukur karena pada saat ini kami boleh ada dalam ibadah persekutuan keluarga malam hari ini. Kami boleh bermazmur memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini ada bagian waktu yang Engkau siapkan bagi kami, di mana kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Bapa berkati kami, urapi kami, biarlah apa yang kami baca, kami renungkan ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami terus melakukannya dalam aktivitas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Rapi hamba lewat bibir mulut hamba, apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tadi telah memberikan persembahan, apa yang kami berikan dengan ketulusan hati kami, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan orang lain dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami. Pakailah apa yang kami beri ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih pakailah diri-diri kami, pakailah keluarga kami, dimanapun kami berada, menjadi simbol, menjadi gambar nyata Kristus dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami ya Bapa, Yesus kami telah. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita di saat malam hari ini. Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-11. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya,
pada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang disampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Saya memberikan tema untuk renungan kita di saat malam hari ini dengan judul Menjaga Kasih Setia Allah. Tidak sedikit orang yang mengikut Kristus, menyatakan dirinya jadi pengikut Kristus, menyatakan dirinya orang Kristen, karena merasakan, menemukan, dan berjumpa dengan kasih setia Allah. Kalau dulu dia bukan orang Kristen, setelah dia berjumpa dengan kasih setia Allah, pasti dia akan rasakan dan dia mau katakan, saya ini orang Kristen. Artinya dia mengaku adalah Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Begitu pula juga dengan kita semua. Kita juga adalah orang Kristen. Tak ada dalam persekutuan, berarti kita juga merasakan kasih setia Allah. Kasih Allah tidak menuntut balas, tulus diberikan untuk kita semua. Terbukti dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah bagian iman percaya kita sebagai orang Kristen. Tidak ada harapan balasan yang diminta oleh Yesus kepada kita. Bukan seperti manusia. Seperti kita, kadang kita mengasihi seseorang, kita harap dia juga mengasihi kita. Tidak ada orang di dunia ini, mungkin segelintir saja, yang mengasihi dan tidak mengharapkan balas kasihan. Tapi itu sulit untuk kita cari. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-11 ini menceritakan begitu Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bukan karena mereka ini bangsa yang besar, bukan karena mereka ini hebat, mereka baik, bukan. Ini semata-mata hanya untuk memenuhi sumpah dan janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang mereka. Yang terjadi pada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Hanya karena sumpah dan janjinya. Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan, dari Raja Firaun di Mesir. Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, menghalau segala musuh, semua musuh, menghalau semua bangsa-bangsa yang menghalau perjalanan mereka. Tuhan menyiapkan setiap apa yang mereka butuhkan. Bahkan mana dari sorga turun dan mereka menikmatinya. Begitu Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, ada pesan, ada perintah yang disampaikan Allah kepada mereka. Ada saya ringkas dua saja perintah besarnya, yaitu pertama, Allah melarang bangsa Israel atau melarang orang-orang Israel untuk menikah atau kawin mengawini dengan orang Kanaan. Mengapa? Karena mereka dapat membuat orang Israel menyimpang dari Tuhan dan beribadah kepada Allah. Bisa kita baca pada ayatnya yang ketiga dan keempat. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka anakmu perempuan. Janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka
ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ini pesan yang disampaikan, perintah yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Yang kedua, mereka harus menghancurkan mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala dan patung-patung di sana. Nama-nama harus dibakar. Tidak ada satupun, tidak ada kompromi, semua harus musnah. Karena Tuhan Allah mau bangsa Israel tetap menjaga kekudusan dan pemilihan mereka sebagai umat kesayangan Allah. Ayatnya yang kelima dan keenam. Tetapi begitulah kamu melakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Berarti bangsa Israel kalau menjadi umat yang pilihan, umat yang disayangi, mereka harus mentaati perintah Allah, yaitu tidak boleh bercampur baur dalam kehidupan orang Kanaan, artinya mengawin bersama mereka, dan harus menghabiskan semua mesbah, patung-patung, sehingga tidak ada lagi Allah lain dalam kehidupan bersama dengan orang Kanaan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bangsa Israel harus mengingat bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang selalu setia pada perjanjian dan kasih setianya. Ia juga segera akan melakukan pembalasan terhadap orang yang membencinya. Tadi kita sudah baca pada ayatnya 9 dan 10. Tidak tanggung-tanggung, langsung balas. Tidak bilang, nanti 1 bulan lagi baru saya balas, dan 1 tahun lagi akan saya balas. Langsung dibalas. Bisa baca pada ayatnya yang 9 dan ke-10. Dan juga, maka Israel harus berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, tapi sebelum masuk ada perintah, ada larangan yang harus mereka lakukan sehingga kasih setia Allah tetap terjaga dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bangsa pilihan, menjadi umat kesayangan Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita adalah umat pilihan Allah. Saya percaya pasti kita mengaku kita adalah pilihan Allah. Firman Tuhan minggu lalu mengatakan bahwa kalau Allah sudah mengikat kita, sudah memilih kita, berarti kita adalah umatnya. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Berarti kita harus menjaga pilihannya, menjaga kasih sayangnya, menjaga kesetiaannya, menjaga anugerah yang diberikan bagi kehidupan kita. Bila Tuhan mau mengasihi dan memenuhi perjanjian atas kita, adalah wajar bila Tuhan menuntut kita menjaga kehidupan yang kudus di hadapannya dengan mengikuti segala perintahnya. Seperti yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel, kalau kamu masuk tanah Kanaan, berarti kamu harus basmi mereka, sampai kepada mesbah-mesbah penyembahannya harus di bumi hanguskan. Dan tidak boleh, ingat, kawin campur dengan mereka. Karena ketika bercampur, maka kamu akan mengikuti kehendak mereka, yaitu menyembah berhala. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ini pun diinginkan Allah bagi kita. Kalau kita ingin terus ada dalam kasih setia Allah. Berarti kalau saya mau jaga, bagaimana kasih setia Allah yang sudah Allah pilih dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yaitu cuma satu, mentaati perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Ya kita bisa lihat secara besar Tuhan katakan pada Ulangan 5:10 firman Tuhan. Saya mencoba ringkas saja biar tidak baca semuanya. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja
dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan dan hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan ingin orang lain punya segala sesuatu, apalagi mau memilikinya. Diringkas dalam hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, itu pada hukum pertama, kedua, ketiga, sampai kepada hormatilah ayah ibumu. Dan yang berikutnya, sesama manusia apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengini istri, mengini segala sesuatu, kekayaannya, hartanya. Bahkan ini mengingini saja sudah jangan. Ya, apalagi mau memilikinya, mau merebutnya. Ini adalah perintah Allah apabila kita ingin hidup dalam kasih setia Allah. Tidak ada lain. Kita sudah dipilih. Saya yakin saya dipilih. Bapak Ibu di rumah pun juga yakin dipilih Allah, sehingga saat ini kita bisa duduk bersama-sama dalam persekutuan. Allah yang memilih, ingat, Allah yang memilih. Bukan kita datang bilang Allah pilih saya, tidak. Allah yang memilih. Dia sangat menyayangi kita, umat pilihannya. Mari, bila kita mengaku mengasihinya, maka kita harus berusaha menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Tidak usah banyak-banyak. Anak-anak hormat kepada orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap istri, dan juga mengasihi anak-anak, menghargai waktu-waktu Tuhan. Dikatakan kuduskanlah hari Tuhan. Hari Tuhan itu kan berarti kalau kita ibadah cuma hari Minggu itu saja, tidak. Hari-hari ini adalah milik Tuhan. Berarti kita belajar menguduskan hidup kita di hari-hari yang dimiliki oleh Tuhan, yang diberikan dalam kehidupan kita, bukan cuma hari ibadah saja. Dan ingat, ketika kita menghormati ayah ibu kita, maka janji Tuhan adalah kita memiliki tanah yang dijanjikan. Apa tanah yang dijanjikan? Tanah besar, bukan. Kepintaran, kepandaian, kekayaan akan diberikan bagi kehidupan kita. Itulah pesan yang harus kita terima di malam hari ini. Apabila saat ini kita mengaku bahwa kita adalah pilihan Allah, kita mengaku bahwa kita ada dalam kasih setia Allah, mari jaga itu. Pasti kita sudah pernah merasakan bagaimana kasih Allah itu rasa-rasa tidak ada di dekat kita. Ya? Kita tidak usah langsung mundur dan lari kepada Allah lain. Tapi kita percaya kita sudah dipilih. Berarti saya harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, pasti saya ada dalam kasih setia Allah. Dan Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita kembali, menguatkan kita untuk terus setia kepada Allah, menaati perintahnya, sehingga kasih Allah yang dinikmati oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, itu pun juga akan menjadi milik kita sesuai dengan iman kita yang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita, menebus dosa kita. Kita tidak lihat, tapi kita mengimani itu, dan itu terbukti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan dengan nyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, gentar di gunung goyang, binasa dunia.
firman Allah Ibu bapak anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang baik, Bapa yang kekal selama-lamanya. Bapa yang telah memilih kami menjadi kesayanganmu. Biarlah kami juga menjaga pilihan yang kau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan saat malam hari. Kami mau berlaku seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami melakukan firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup kami. Kalau beberapa waktu lalu kami lalai untuk melakukan perintah-Mu, kami melanggar setiap titah-titah-Mu, ampuni kami ya Bapa, sehingga di saat malam hari yang indah ini dalam persekutuan keluarga ini, kami boleh menyampaikan pergumulan kami oleh tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Bapa lihat dalam setiap aktivitas kami, kerja kami baik yang di kantor, sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri, sebagai tukang ojek, sebagai penjual di pasar, bahkan yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berkati kami. Lewat kerja kami boleh melakukan firman Tuhan, yaitu berhikmat untuk kami selalu rendah hati dan jujur dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Begitu pula dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada selalu setia, dampingi suami, biarlah berkati mereka dalam kehidupan mereka. Anak-anak dalam rumah Engkau yang titipkan Tuhan, kami percaya banyak persoalan yang dihadapi, banyak masalah yang mereka hadapi, tapi itu wujud kesetiaan yang harus kami terus lakukan kepadamu Tuhan. Lewat doa-doa kami tidak mundur Tuhan, ajarkan kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam situasi COVID-19 ini yang menuntut mereka harus belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Lengkapilah semua fasilitas yang ada Bapa, biarlah mereka juga boleh belajar sesuai dengan arahan pemerintah. Jauhkan sakit, jauhkan virus corona ini dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan berjemaat kami, Jemaat GKI Sola Gracia, bahkan seluruh orang-orang percaya. Kalau saat ini mereka sakit, Tuhan lawat mereka dan sembuhkan mereka. Karena setiap hidup anak-anak percaya, setiap hidup orang-orang percaya ada dalam genggaman tangan pengasih. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan Engkau berkati mereka yang mungkin baru lahir dalam usia 1 hari, bahkan sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Kau berkati mereka, cukupkan semua yang mereka butuhkan, biarlah mereka menjadi generasi yang tangguh dan percaya akan kebesaran nama Tuhan. Kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Majelis Jemaat dalam kesetiaannya untuk terus setia melayani di Jemaat GKI Sola Gracia, Buperwaena. Yang malas biarlah Tuhan ingatkan mereka tanggung jawab yang mereka emban, yang juga dalam rasa kebencian atau rasa tidak suka dalam persekutuan majelis jemaat, hibur mereka, kuatkan mereka untuk hadir, karena ketika kami tercerai-berai, maka disitulah iblis hadir untuk mengganggu kami Bapak. Kami tidak mau itu Bapak. Biarlah kami ada dalam persekutuan jemaat, persekutuan majelis jemaat GKI Sola Gracia Buperwaena. Ampunkan kami ya Bapa apabila kami lalai dalam tugas tanggung jawab ini. Kati Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuflasa, biarlah dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendeta, dan juga tugas tanggung jawabnya yang lain, biarlah Tuhan Engkau berkati. Berkati suami dan anak-anaknya.
Kasih Tuhan kami berdoa juga untuk panitia pembangunan, berkati mereka dalam setiap program yang mereka rencanakan di tahun 2021 ini. Anak-anak Tuhan yang terus setia dalam pelayanan, tim multimedia, musik, Adik Boas, Tuhan Engkau berkati. Biarlah apa yang mereka lakukan ini Tuhan perhitungkan. Bukan hari ini, kami percaya di hari yang mereka butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Kasih Tuhan berkati Ibu Syamah Rima, juga boleh hadir saat ini dalam ibadah ini. Kau tahu pergumulannya lebih daripada kami, dan Tuhan lebih tahu desahan nafasnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, aktivitas hidup kami, perjalanan hidup kami ke depan terangi dengan cahaya kasih-Mu, dan bentengi kami dengan tangan pengasihan-Mu, sehingga kami jalan dengan tegap lurus bersama-sama dengan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih, ini kami hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak anak-anak persekutuan yang diberkati Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 134 ayatnya yang pertama dan yang kedua untuk kita mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini. Tapi saya berharap bukan persekutuan kita akhiri terus tidak ada lagi, tapi kita terus dalam persekutuan pribadi kita bersama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 134 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menyanyi nyanyian ini. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Mari kita doa. Terima kasih Bapa di sorga, yakin dengan sungguh bahwa kami telah pilih-Mu ya Bapa. Jadi kesayangan-Mu, biarlah ajarkan kami untuk terus setia, ajarkan kami untuk terus menaati setiap perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Kami mau mengakhiri persekutuan ini, kami mohon berkat ya Bapa. Allah damai sejahtera Allah menyertai kami sekarang sampai selamanya.
Shalom. Kasih Allah terus menyertai kita asalkan kita terus setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian ibadah keluarga di malam hari ini oleh saya dengan Tuhan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Agus Nirahua yang boleh memimpin ibadah keluarga di malam hari ini. Dialah Tuhan yang punya kuasa, yang selalu memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawabnya bersama keluarga dan bersama anak-anak. Dan juga kepada persekutuan jemaat Tuhan dari Wik Yerusalem sampai dengan Wik Sion yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah keluarga di malam hari ini. Sampaikan terima kasih, dan juga kepada pemain musik dan anak-anak multimedia yang sudah setia terus mendampingi kami dalam setiap pelayanan-pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah kita sebagai umat pilihan Allah terus tetap menjaga ya Allah. Selamat malam. Shalom.